Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan wakilnya Jarod Saiful Hidayat melakukan aktivitas hari kedua setelah cuti 3,5 bulan. Untuk mengetahui aktivitas Ahok Jarod hari ini, kita bergabung dengan reporter Humaira Bagus. Ya, Bagus, apa yang dilakukan Ahok saat mengecek bus Transjakarta? Bagus? Bagus bisa mendengar suara saya? Basuki Cahayapurnama atau Ahok pagi ini memulai kegiatan pemerintahannya dengan berangkat kerja menggunakan bus Transjakarta edisi vintage atau masa lampau. Hal ini dilakukan oleh Ahok untuk mengetahui tingkat kenyamanan dari bus Transjakarta edisi masa lampau itu. Ada 10 unit bus Transjakarta edisi masa lampau yang akan dioperasikan dalam waktu dekat di koridor 1, 4, 6, dan juga 9, menyusul 2 unit bus yang sudah beroperasi lebih awal di koridor 1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang ingin memperkenalkan bus edisi vintage ini agar warga DKI Jakarta semakin tertarik untuk menggunakan transportasi umum. Menurut Ahok, bus Transjakarta harus berstandar internasional dan juga ramah untuk penyandang disabilitas serta untuk pengguna jasa transportasi bus Transjakarta untuk segala usia. Kemudian sejak pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga saat ini, Ahok didampingi oleh wakilnya Jarod untuk memimpin rapat dengan pejabat tinggi pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membahas beberapa hal seperti misalnya pembayaran jasa pembangunan MRT dari Pemprov DKI. Kemudian tadi Ahok juga menyatakan bahwa dalam rapim juga akan dibahas ada pembahasan mengenai pembangunan pasar kerjasama pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berikut pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, pagi-pagi mengenai bus Transjakarta. Ya, kita sebenarnya sih dari target dari perumahan nanti kan mau ganti ini metro mini lah yang ganti betul. Kita nggak bicara koridor mana. Target kan tempel keluar yang tempel dekat itu. Lalu kami akan membuat Anda, misalnya kamu dari Jempol ke Kerinting, nggak ada jurusannya naik turun, saya nggak mau. Kalau kamu nyampe keluar di sini, kita kerjakan tes langsung jurusan ke Kerinting. Jadi kamu begitu naik, kita tahu kan jam berapa kamu naik, kecuali kamu naiknya yang bukan rutin. Kalau kamu yang orang yang rutin, kita akan bikin route baru. Alka dan Anis. Ya, nanti setelah jeda siang, apa agenda Ahok selanjutnya? Ya, pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat nanti, Ahok akan meresmikan secara simbolis ruang publik terpadu ramah anak yang dibangun menggunakan APBD tahun 2017. Dan resminya nanti akan dilakukan di Balai Agung secara simbolis, yaitu Ahok akan membubuhkan tanda tangannya di atas prasasti untuk masing-masing RPTRA. Tahun ini Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta akan membangun 100 lokasi RPTRA menggunakan APBD tahun 2017. Menurut pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hingga akhir tahun 2016 lalu, Provinsi DKI Jakarta memiliki RPTRA di 182 lokasi yang dibangun menggunakan dana APBD dan juga dana sosial perusahaan atau CSR yang bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Baik, Bagus, terima kasih banyak atas laporan Anda. Pemirsa, demikian laporan Humaira Bagus langsung dari Balai Kota Jakarta. Di TPS 4 Gambir, Jakarta Pusat inilah rencananya Presiden Joko Widodo akan melakukan pencoblosan dalam Pilkada 2017. Nah, untuk saat ini sudah ada dilakukan persiapan diantaranya pemasangan tenda, kemudian nanti akan ditambahkan dengan ornamen-ornamen Betawi dan juga ondel-ondel. Dan rencananya pada esok hari, para anggota KPPS ataupun panitia ini akan menggunakan kostum batik lurik untuk menyambut Presiden Joko Widodo. Dan untuk urut-urutan pencoblosan, diantaranya tentu tandanya akan berdasarkan urutan kedatangan dari para pemilih yang kemudian diverifikasi oleh anggota KPPS yang diizinkan untuk melakukan pencoblosan. Dan bagi pemilih disabilitas ataupun lansia, Anda tidak perlu khawatir karena akan dibantu dan didahulukan oleh anggota KPPS. Dan sejauh ini data yang perlu dibawa adalah Anda jika sudah mendapatkan formulir C6, maka esok wajib untuk dibawa
serta ditunjukkan kepada anggota KPPS ataupun panitia. Dan bagi Anda yang belum mendapatkan formulir C6, Anda tidak perlu khawatir karena cukup dengan membawa IKTP dan juga surat tambahan dari Disdukcapil serta Anda Anda tinggal di seputar wilayah TPS 4 Gambir ini, Anda sudah dapat mencoblos namun di atas jam 12 siang. Dan rencananya esok hari untuk menjamin kerahasiaan dari hak pemilih dalam mencoblos Pilgub 2017 ini, KPU DKI Jakarta menghimbau agar masyarakat ataupun pemilih tidak membawa alat komunikasi ataupun telepon seluler yang memiliki kamera ke dalam bilik suara. Karena nantinya panitia akan menyita HP Anda dan kemudian baru akan dikembalikan pada saat Anda telah melakukan pemilihan ataupun pencoblosan. Dari Jakarta, Elita Neza, Wanita Rulia, Metro TV. Anda menyaksikan laporan News pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lembaga survei Poltreking Indonesia merilis pasangan Ahok Jarot memiliki peluang untuk unggul dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Penguasaan masalah dalam debat pertama dan kedua, serta tingkat kepuasan warga DKI yang cukup tinggi menjadikan pasangan calon nomor urut 2 ini memimpin dibandingkan dua pasangan lainnya. Dalam survei yang digelar pada tanggal 6 hingga 10 Februari 2017 ini, pasangan Ahok Jarot mendapat tingkat elektabilitas tertinggi sebesar 37,30%, menyusul pasangan Anies Sandi sebesar 35,14% dan pasangan Agus Silvi sebesar 23,39%. Survei ini melibatkan 800 responden yang merupakan warga DKI dan sudah memiliki hak pilih dengan menggunakan metode Verified Smoke Stage dan Santun dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 3,46%. Meski demikian, Hanta Yuga menambahkan hasil survei ini bisa berubah karena pengaruh faktor sosiologis seperti pengumpulan massa dalam aksi pada hari ini dan juga hasil debat ketiga Pilgub DKI Jakarta Jumat 10 Februari kemarin. Ada waktu 4 hari ini kalau ada sesuatu yang luar biasa, tapi kalau tidak ada, kemungkinan besar kepada DKI akan berlangsung 2 putaran seperti prediksi Poltreking sebelumnya. Nah, kalau tidak ada perubahan tren, itu dilihat dari trennya memang nomor 2 dan 3 lebih. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menyatakan pemerintah tidak berwenang mencampuri urusan DPR dalam mengajukan hak angket terkait polemik penonaktifan Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Saat ini Mendagri telah meminta pendapat hukum dari Mahkamah Agung untuk menentukan status jabatan dari Gubernur Ahok. Menteri Dalam Negeri menghargai berbagai pendapat pakar hukum tentang polemik penonaktifan Ahok dari jabatan Gubernur DKI sebagai dampak dari status terdakwa Ahok dalam kasus dugaan penodaan agama. Cahyo menegaskan pemerintah telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum terkait jabatan kepala daerah dan juga berkaca sikap Mendagri terhadap beberapa kepala daerah yang menyandang status terdakwa. Mendagri akan menerima fatwa dari Mahkamah Agung terhadap jabatan Gubernur Ahok yang kini menyandang status terdakwa. Maka kami lebih banyak minta ke kota, minta pendapat hukumnya, karena menurut kami ada tafsir yang ini saya harus ambil, karena kemarin ada gubernur yang terdakwa tidak kami berhentikan juga ada, karena ancaman hukumannya bawah 5 tahun, Pak. Kasus DKI kan alternatif, makanya kami lebih berwenang karena ada masukan DPR, masukan para pakar, karena bisa pendapat saya. Kita beralih ke informasi Kongres pertama Garda Pemuda Partai Nasdem hasil resolusi untuk menjaga kebinekaan dan keutuhan bangsa serta terpilihnya Prananda Surya Paloh menjadi ketua umum. Kongres selama 2 hari di Jakarta ditutup sore oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Nasdem Yan Darmadan. Regenerasi di tubuh Garda Pemuda Nasdem mulai berjalan. Kongres pertama salah satu organisasi sayap Partai Nasdem ini menghasilkan kepengurusan baru menggantikan pengurus generasi pertama yang dibentuk tahun 2011. Selama 5 tahun ke depan, Garda Pemuda akan dipimpin Prananda Surya Paloh. Ia dipilih oleh peserta kongres yang mewakili 34 dewan pimpinan wilayah di seluruh Indonesia untuk menggantikan Martin Manurung. Selain menghasilkan kepengurusan baru, kongres pertama yang juga merupakan ajang konsolidasi ini menghasilkan resolusi yang mempertegas jati diri dan komitmen perjuangan. Salah satu jati diri bangsa ini dipaparkan oleh Prananda Surya Paloh dalam pidato pelantikannya. Izinkanlah saya mengingatkan kembali pesan Bung Karno untuk memegang teguh spirit Tatwan Asli. Tatwan Asli artinya engkau adalah aku dan aku adalah engkau. Ia adalah suatu ajaran
kesusilaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Bahwa setiap manusia adalah saudara, tidak pandang agama, suku, ras, apalagi partai politik. Bertakwa asih adalah bersaudara, bersolidaritas kepada setiap manusia Indonesia. Di tengah gelombang intoleransi yang semakin mengancam kita bangsa, saya selaku generasi muda mengajak teman-temanku semua dari Sabang hingga Merauke untuk tidak lelah ledahnya menjaga dan merawat kebinekaan Indonesia yang kita cintai. Saya juga berharap kepada para ulama, pendeta, biksu, romo, dan semua pihak yang concern dalam pembangunan kerohanian untuk tidak henti-hentinya menyampaikan pentingnya semangat toleransi dan semangat kebinekaan Indonesia. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan negeri ini harus melakukan regenerasi karena transformasi kepemimpinan tidak bisa dihindari. Bila regenerasi tidak disiapkan, maka energi positif yang dimiliki generasi muda akan terbuang sia-sia. Negeri ini mau tidak mau harus mempersiapkan apa yang saya katakan berulang kali di mana saja, transformasi regenerasi. Karena itu hal yang tidak dapat untuk dihindarkan. Nah, Indonesia memang hari ini memerlukan kembali tampilnya positioning, peran yang dijalankan dan diambil sebagai bahagian inisiatif oleh kaum muda Indonesia sebagai kaum pergerakan. Sedih, rusak, bagaimana siapa negeri ini ketika menjadi dan mengambil inisiatif itu bukan para kaum muda dalam berbagai inisiatif apapun yang harus diambil. Maka mustahil negeri ini ketika kaum mudanya generasi hal saja. Masa bodoh, penuh dengan skeptisme, apatisme, dan juga hanya bermain sosmed semata-mata. Negeri menghargai kemampuan penggunaan teknologi yang semakin tinggi. Karena Indonesia sekarang ini tidak hanya beruntung pada kebutuhan orang-orang mudanya mampu menguasai pendekatan kemajuan teknologi itu. Negeri membutuhkan kembali orang-orang muda yang tampil dengan semangat kepedulian dan semangat nasionalisme patriotik yang ada pada dirinya untuk menyatakan ini kami kaum muda Indonesia yang ikut bertanggung jawab terhadap maju dan mundurnya bangsa kami, bangsa Indonesia. Maka pada kaum muda yang ada di negeri ini, saya ingin menyatakan dan mengugat mereka yang tetaplah hidup dengan idealisme yang ada pada diri kalian, di dada kalian, bahwasanya Indonesia, negeri ini memerlukan kalian untuk tetap menyayangi dan mencintai negeri ini. Resolusi Kongres pertama Garda Pemuda terdiri dari 7 poin. Tercakup di dalamnya antara lain dukungan untuk pemerintahan Jokowi Yusuf Kala. Garda Pemuda juga mendukung langkah-langkah pemerintah dan seluruh komponen bangsa untuk menertibkan organisasi yang tidak berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta tidak menjunjung Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penutupan kongres dimeriahkan dengan pentas seni. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.